Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Selamat pagi semuanya. Saudara, sungguh kita boleh bersyukur bahwa kita adalah anak-anak Allah, di mana kita punya Allah yang bangkit supaya kita beroleh keselamatan. Namun keselamatan itu, kebangkitan Tuhan yang Tuhan lakukan itu menjadi sia-sia kalau kita tetap tinggal di dalam dosa. Kita tetap tinggal dalam cara hidup kita yang lama. Oleh karena itu saya ajak kita semua, mari kita mau meresponi kebangkitan Tuhan dengan penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mau datang, masuk ke dalam hadirat-Nya. Izinkan Tuhan boleh membentuk diri kita, membentuk hidup kita, sehingga kita boleh menjadi ciptaan yang baru, hidup dan kudus dan berkenan buat Dia. Mari saat ini kita sungguh-sungguh persiapkan hati kita. Kita mau berikan hati kita berserah hanya kepada Tuhan, percaya kepadanya. Mari setiap anak-anak Tuhan, kita boleh membuat tanda kemenangan yang Tuhan sudah berikan buat setiap kita. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Segala yang kau punya juga milikku. Bersamamu ku mampu melakukan segalanya. Yesusku, Kau Allah, Allah yang hidup di dalamku. Sungguh ku bangga memilikimu. Hatiku percaya kepadamu. Yesus, Kau Allah, Allah yang hidup di dalamku. Selamanya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau boleh angkat kami sebagai anak-Mu. Engkau memberikan kami kuasa sebagai anak-Mu. Kami Tuhan mau memberikan diri kami sepenuhnya ke dalam tuntunan. Kami mau Tuhan sepenuhnya percaya hanya kepada-Mu. Betapa ku terkagum buat kejadianku. Engkau berikan kami kuasa, Kau beriku kuasa untuk jadi anak-Mu. Di dalam-Mu segala yang Kau punya
mengejar hadirat-Mu. Ku berlari padamu dengan segenap hati, mengejar hadir-Mu. Ku mau selalu ada dalam dekapan-Mu, takkan ku lepaskan. Ku berlari padamu dengan segenap hati, mengejar hadir-Mu. Ku mau selalu ada dalam dekapan-Mu, takkan ku lepaskan. Sekali lagi dengan segenap hati, kami mau terus Tuhan dekat dengan-Mu. Kami mau mengejar hadir-Mu. Kami tidak mau terpisah dari-Mu Tuhan. Oh, dalam dekapan-Mu ku lepaskan. Yesus, ku mau memuji-Mu. Sungguh hati kami Tuhan, kami mau bawa hidup kami kepadamu, karena kami tahu kami mempunyai kuasa sebagai anak Allah. Kami boleh mengalami Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Sungguh ku bangga memilikimu. Hatiku percaya kepadamu. Yesus, Kau Allah yang hidup. Yesus, Kau Allah yang hidup. Yesus, Kau Allah, Allah yang hidup di dalamku. Yesus, Kau Allah yang hidup. Allah yang hidup di dalamku. Selamanya. Engkau Tuhan selalu hidup di dalamku. Aku melihat setiap perbuatan-Mu. Hanya buat hidupku Engkau berikan segala-galanya. Bahkan Kau berikan hidup-Mu untuk gantikan hidupku. Sungguh Tuhan, sungguh besar yang Kau lakukan buat hidup kami. Terima kasih. Engkau Tuhan begitu mengasihi kami. Bukan dengan darah yang mahal, bukan dengan barang yang fana Tuhan, tetapi dengan darah yang mahal. Hidup-Mu sendiri Tuhan, Engkau berikan buat ganti dosa kami. Terima kasih. Biarlah kami boleh sadar Tuhan, untuk kami boleh meresponi segala pengorbanan-Mu yang sudah Engkau perbuat di dalam hidup kami.
Engkau menginginkan Tuhan, kami boleh memberikan hidup kami untuk boleh Engkau ubahkan seturut dengan yang Engkau ingini Tuhan. Yesus, bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal,
cara hidupku yang lama. Sudahkah kita meninggalkan cara hidup kita yang lama? Semuanya sia-sia. Atau tetap kita berlaku, bertingkah laku, mengandalkan kekuatan kita terus. Tuhan, kami letakkan hidup kami, Tuhan. Kami yang masih sering pakai kekuatan kami sendiri. Kami yang sering khawatir. Kami sering takut. Telah mati dan tinggalkan. Kami yang sering kali masih suka memikirkan perkara yang sia-sia. Kami yang suka berpikir negatif. Kami sering berlaku bukan sebagai anak-anak Allah. Padahal Engkau sudah bangkit bagi kami, Tuhan. Saat ini kami letakkan, Tuhan, hidup kami pada mezbamu ya Tuhan. Kami mau, Tuhan, kami berubah. Kami tidak mau hidup dengan cara hidup yang lama lagi. Jadilah pada kami yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Benar-benar kami berserah, Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Selidiki hati kami, Tuhan, biar ku mati jadilah. Selidiki hati kami, Tuhan. Kami yang sering kali mengecewakan, kami yang sering kali mengkhianati-Mu, Tuhan. Oh Yesus, kami sudah terlalu lama berjalan dengan cara kami sendiri. Terlalu lama kami pakai pemikiran kami sendiri. Kami sering tidak percaya Engkau, Tuhan. Oh, saat ini Engkau bekerja atas hidupku. Engkau telah bangkit mengalahkan maut, agar aku hidup, agar aku bangkit. Aku dibebaskan, aku dibebaskan.
menikmati kemuliaan-Mu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kami mau selalu Tuhan dekat dengan-Mu. Sebab hanya dekat-Mu Tuhan kami dapatkan rasa tenang. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Hanya dekat-Mu Tuhan, itu kerinduanku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku mau selalu dekat-Mu, ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam
bersekutu. Mari saat ini kita mau rindukan untuk bersekutu dengan Tuhan. Nikmati hadirat-Nya. Tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Kami menikmati, kami menikmati, tinggal dalam sungguh indah bersamamu Tuhan. Rasakan kasih-Mu, rasakan dekapan-Mu. Ada kekuatan, ada kedamaian. Tuhan, ku menikmati kehadiran-Mu. Kau membentukku. Kami biarkan Roh-Mu kami biarkan Roh-Mu Tuhan bekerja membentuk setiap kami. Biarkan, izinkan Roh Kudus saat ini boleh bekerja membentuk, mengubahkan, menyempurnakan hati kita. Yarala syukur, yarala barala bara barala bala bala barala. Kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja, memulihkan. Saat ini Tuhan berkata, mengapakah engkau tidak percaya kepadaku? Aku telah bangkit. Aku telah mengatasi segala hal yang mustahil. Maka tidak ada satupun di dalam hidupmu yang terlalu sulit bagiku. Percaya dan percaya kepadaku.
Kami sembah Engkau Tuhan. Allah Roh Kudus, terus Roh Kudus jamah hati kami. Penuhi Engkau saat ini bekerja memenuhi hati kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Rohku, kami buka hati kami. Kami izinkan Engkau bebas Tuhan, bergerak, penuhi kami, jamah setiap hati kami. Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, kami mau Tuhan untuk Engkau ubahkan. Kami mau Tuhan Engkau sempurnakan kami.
seperti Engkau sendiri kudus. Ku sembah, ku sembah, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu, hanya bagimu, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Ku sembah, kudus, kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Yesus, kuduslah Engkau Tuhan. Engkau tahu Tuhan bahwa setiap kami ini Tuhan banyak kelemahan Tuhan. Untuk menjadi kudus seperti Engkau. Engkau melihat setiap hati kami. Engkau sendiri akan memampukan kami. Roh Kudus Engkau yang akan memampukan kami menjadi ciptaan yang baru Tuhan. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami mau percaya. Kami percaya hanya di dalam Engkau Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak mustahil untuk kami boleh menjadi kudus seperti Engkau kudus. Tuhan, kuasa-Mu yang akan memampukan setiap kami. Kami berserah. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Renungan pagi ini diambil dari Yohanes 3 ayat 7. Yesus berkata kepada Nikodemus, "Kamu harus dilahirkan kembali." Yohanes 3, 1-8 berisi percakapan Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus itu orang Farisi, di dalam ayat 1 dikatakan, dan juga pemimpin agama Yahudi.
Dan Yesus juga berkata dalam ayat 10, Nikodemus itu adalah seorang pengajar Israel. Apa artinya dilahirkan kembali? Yang biasa kita sebut lahir baru. Dalam ayat 4 sampai 6, di sana dikatakan, kata Nikodemus kepada Yesus, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah dia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, Nikodemus, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi lahir baru itu artinya dilahirkan kembali dari roh, yaitu roh Allah. Mengapa kita harus lahir baru? Di dalam ayat 3 dikatakan, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi mengapa kita harus lahir baru? Karena kalau kita tidak lahir baru, kita tidak dapat melihat kerajaan Allah. Apa artinya melihat? Kita tidak bisa mengalami, menyaksikan bagaimana kehadiran dan pemerintahan Tuhan, kuasa-kuasanya di dalam setiap langkah hidup kita. Yang kedua, dalam ayat 5 dikatakan, yang tadi kita sudah bacakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Rupanya orang yang tidak lahir baru tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Apa maksudnya? Tidak bisa mengalami janji-janji Allah. Tidak bisa mengalami janji keselamatan Allah. Itu yang Yesus katakan sendiri dalam ayat 5. Bagaimana ciri-ciri orang yang mengalami lahir baru? Banyak, cuma saya kasih 3 aja. Yang pertama, orang yang lahir baru, dia mengalami perubahan arah hidup. Seperti Saulus yang dulu arah hidupnya mau mengejar, membunuh orang yang pengikut Kristus. Tapi satu hari waktu dia mengalami jamahan Tuhan, dia diubahkan 180 derajat menjadi pengikut Kristus yang militan. Seorang wanita pezina yang bahkan bertemu Yesus dan dikatakan suami keenamnya ini pun bukan suaminya. Tapi waktu dia bertemu Yesus sang air hidup, dia mengalami perubahan hidup. Dia menjadi saksi Tuhan, berubah 180 derajat. Dari hidup yang dipimpin oleh keinginan diri, menjadi dipimpin oleh Roh Tuhan. Perubahan hidup orang yang lahir baru, biasanya keputusannya, keinginannya yang dia penuhi. Tapi begitu dia mengalami perubahan hidup, lahir baru, hidupnya dipimpin oleh Roh Tuhan. Setiap keputusan-keputusannya berdasarkan pimpinan Roh Tuhan. Apalagi terjadi perubahan hidup dari hidup yang fokusnya pada kenyamanan, kesenangan hidupnya, diri sendiri. Mungkin selama ini kita terlalu nyaman, senang, fokus pada kesenangan diri kita sendiri. Menjadi fokus, apa maunya Tuhan dalam hidupku. Hidupnya dulu cinta dosa, seperti wanita pezina. Mungkin cinta hal duniawi, hal-hal yang tampak di duniawi, menjadi cinta Yesus. Itu yang pertama, terjadi perubahan arah hidup. Yang kedua, punya rasa haus dan lapar akan Tuhan.
rasa haus dan lapar juga akan firman Tuhan, kepingin baca firman Tuhan setiap hari. Harusnya baca 1 bab, dia baca 2-3 bab. Selalu rindu untuk baca firman Tuhan. Dia isi hidupnya bukan dengan tontonan YouTube, medsos yang biasa dia lakukan dulu. Tapi berubah menjadi kesukaannya adalah bergaul erat sama Tuhan, baca firman Tuhan. Yang tontonannya dulu duniawi, yang dia dengar sekarang YouTube rohani. YouTube yang berisi firman Tuhan yang membangun imannya. Selalu rindu dekat sama Tuhan. Selalu bergairah untuk mencari Tuhan. Bergairah dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Ikut misa. Dulu dia kalau misa ada suatu keterpaksaan, hanya suatu keharusan. Namun saat ini begitu misa dia begitu rindu. Sebelumnya berapa jam sebelumnya dia sudah persiapkan hatinya. Dalam PD, rindu untuk pujian penyembahan tiap hari. Bukan hanya sekedar komitmen. Tapi betul-betul rindu dan cinta akan Tuhan. Bahkan jarak tidak masalah buat dia. Karena justru itulah dia bisa memberikan bahwa Tuhan, aku mencintai Engkau walaupun jaraknya jauh. Dan yang terakhir, ciri orang hidup baru. Hidupnya mencerminkan buah roh. Kita tahu semua dalam Galatia, buah roh itu apa aja? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Hidup mencerminkan buah roh ini adanya bukan di persekutuan doa atau di dalam misa. Tampaknya di dalam rumah kita. Bagaimana hidup kita di dalam rumah, waktu di tempat pekerjaan, di dalam pergaulan sehari-hari dengan teman kita yang menyakiti hati kita. Bagaimana kita nyetir di jalan. Yang dulu mungkin kalau disalip orang mau kendaraannya, dia sekarang tambah sabar. Dulu dia suka marah, karena lahir baru, dia menjadi tambah sabar. Dan itu juga kelihatan waktu acara prasmanan ya. Mungkin acara kawinan, saya pernah ikut acara kawinan dan makan prasmanan. Orang harus antri. Bagaimana kita harus rebutan sama orang yang lahir baru memberikan pada orang lain, tidak rebutan. Saya pernah di waktu prasmanan itu, di suatu kawinan, waktu antri lurus, ada teman saya yang nyapa saya. Hai, saya cuma ngomong 1-2 kalimat, oh bagaimana kabarnya? Baik aja. Terus setelah saya balik kembali, saya melihat antrian saya dari lurus menjadi belok, mengular gini. Rupanya banyak yang mengambil kesempatan dari percakapan itu dan langsung potong jalur di depan saya. Saya juga baru-baru ikut retret 3 minggu lalu. Retret para panitia, ada suatu acara. Waktu acara makan siang, menunya adalah nasi pecel. Hanya satu menunya, nasi pecel. Tapi begitu orang yang pertama, karena mungkin ada beberapa usia tua atau mungkin alasan karena dia mau sehat, rupanya dia tidak ambil nasi, dia ambil sayurnya begitu banyak, sama bumbu dan telur. Memang nasi pecel sama telur aja. Rupanya para panitia menyiapkan betul-betul pas, sayurnya cukup. Orang yang mengambil depan karena merasa tidak makan nasi, dia ambil sayurnya 2, 3, 4 kali lipat. Ternyata orang separuh di belakang tidak bisa mendapat sayur, hanya makan nasi putih sama bumbu pecel saja. Kenapa? Karena yang di depan berpikir egois. Dia tidak memikirkan bagaimana orang di belakangnya. Lahir baru bisa kelihatan di dalam setiap detil-detil hidup kita. Saya akan tutup dengan sebuah kisah nyata. Saya dengar sendiri dari orang yang bersaksi yang mengikuti, seorang yang bernama Dr. Klaff. Jadi Dr. Klaff ini adalah seorang dokter, misionaris,
dari Inggris. Dia tahun 1976 datang ke Kecamatan Turen, Desa Turen di daerah Malang. Dr. Klaff ini menjadi dokter dan sekaligus menginjili dengan kemampuannya menjadi dokter. Dr. Klaff cerita apa yang paling berkesan dalam hidupnya selama di Indonesia. Dulu tahun 1976 Indonesia masih sangat mungkin tidak seperti sekarang, apalagi daerah Malang dan Desa Turen. Rupanya Dr. Klaff cerita waktu di mimbar, waktu dia berkhotbah. Ada satu kejadian di dalam pelayanannya dia. Waktu dia tinggal di Desa Turen, ada satu orang, bapak yang terkenal sangat temperamen, dia beragama lain. Dia beragama lain bukan hanya beragama lain, tapi ekstremis dan fanatik, dan dia ikut aliran yang sangat keras, menentang gereja kekristenan. Bapak ini saking kerasnya, semua penduduk tahu. Orang ngomong sedikit sama dia tidak enak, dia langsung tampar. Orang ngomong sedikitnya dia pukul. Jadi semua penduduk takut sama bapak ini. Suatu hari karena pelayanan Dr. Klaff, bapak ini rupanya mengalami Yesus dan bertobat. Akhirnya saat dinantikan tiba, orang ini dibaptis. Sewaktu selesai dibaptis, bapak ini punya seorang anak umur 4 tahun. Begitu selesai dibaptis, anaknya berlari keluar dari gereja yang rupanya di pinggir jalan. Ada sebuah mobil dengan kecepatan tinggi menabrak anaknya bapak ini. Anak itu mati seketika, kepalanya terbelah jadi 2. Orang-orang semua berteriak histeris. Pengemudinya kaget berhenti. Dan bapak yang baru dibaptis ini keluar dan melihat anaknya mati dan kepalanya terbelah. Dia sampai berteriak histeris. Orang baru dibaptis. Sopirnya karena ketakutan dan bingung, dia keluar dan duduk di sampingnya. Dia siap diapakan saja, karena dia baru mengambil sebuah nyawa. Orang-orang juga saat itu, semua suasana diam ketika bapak itu melihat anaknya dan dia menangis histeris. Apa yang dilakukan bapak ini? Orang-orang sudah siap-siap melihat bapak ini, apa yang dilakukan terhadap sopir itu. Rupanya bapak itu lakukan. Dia ambil anaknya yang penuh dengan darah. Dia gendong dengan kepala terbelah. Dengan suara sambil menahan tangisan. Seluruh mukanya penuh dengan air mata dan membasahi semua bajunya. Dia berkata sambil menunjuk kepada bapak yang menabrak anaknya. Aku mengampuni kamu. Pergi sana. Setelah ini jangan nyetir, ngebut lagi sehingga terjadi seperti anak saya. Semua orang yang melihat langsung menangis. Dr. Klaff yang persis berada di belakang bapak ini, dia berkata dan bersaksi, saya melihat seperti Roh Kudus berada di atas, bernaung di atas kepala bapak ini. Seorang yang keras, temperamental, mengalami perubahan yang luar biasa. Saudara, ciri orang lahir baru terjadi perubahan arah hidup. Selalu haus dan lapar akan Tuhan. Hidupnya mencerminkan buah roh. Mari kita tundukkan kepala kita. Saudara, bagaimana dengan Anda saat ini? Apakah masih ada cinta Tuhan dalam hatimu? Ataukah kita seperti Nikodemus yang sibuk mungkin dengan hal rohani, namun rupanya di dalam hati
masih belum mengalami perubahan hidup. Orang yang lahir baru bukan berarti menempel tubuhnya yang lama, hidupnya yang lama dengan perbuatan rohani, dengan perbuatan baik. Tapi orang lahir baru adalah orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, sehingga hidup lamanya dihancurkan dan dia diberikan hidup yang baru. Saudara yang rindu untuk mengalami hidup baru, angkat tanganmu di rumah masing-masing. Saya akan berdoa buat Anda yang rindu saja. Tuhan, Engkau melihat tangan yang terangkat kepadamu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu menjadi lahir baru. Lahir baru hanya terjadi waktu kita mau buka hati kita, mau mengalami kembali Tuhan, bertobat, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Kita menyerahkan semua kepemimpinan diri kita selama ini yang kita pimpin menjadi kepemimpinan Tuhan. Tuhan, ubahkan hidupku. Waktu Engkau buka hati pada pagi hari ini, Roh Kudus turun atas Engkau. Dan biarlah Engkau menjadi baru, Saulus menjadi Paulus. Menjadi seorang bapa yang temperamen dan kasar, menjadi seorang yang baru yang mengampuni. Bahkan melihat anaknya harus mati di depannya. Tapi pada pagi hari ini, biarlah hidup kita menjadi lahir baru. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepanjang hari ini di dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hari ini kami mengalami Tuhan. Paskah tidak hanya sekedar lewat, tapi kematian Yesus mengubahkan hidup kami menjadi yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur padamu. Amin. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk semuanya sahabat-sahabat GMJ yang dikasihi Tuhan. Kita boleh memuji dan menyembah Tuhan bersama. Dan saya percaya kita semua yang sungguh mengikuti, memuji, menyembah dan mendengarkan firman Tuhan, hidup kita boleh diubahkan. Amin. Oke, sampai berjumpa kembali dalam GMJ berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. God bless you.